Tukat Studio bekerja sama dengan bangga mempersembahkan Ayo, Puspitasari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar Kusuma Dewi, jangan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakang. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murkaan. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rikma Sidi. Mereka semakin jauh masuk kawasan hutan larangan. Pohon-pohon semakin rapat. Cahaya matahari hampir tidak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Empu Janardana dan Endang Kusuma Dewi nampak mulai putus asa. Matahari hampir tenggelam, dan mereka belum memperoleh hasil apa-apa. Nampak penasaran
Empu Janardana kembali naik ke atas gundukan tanah yang tinggi. Kembang sore! Kembang sore! Kakang Janardana! Tolong aku, Kakang! Empu Janardana tertegun sejenak. Wajahnya menunjukkan perasaan lega. Demikian pula Endang Kusumadewi. Mereka saling berpandangan sesaat. Paman, aku seperti mendengar suara kembang sore. Jaraknya jauh sekali. Jauh di bawah sana. Coba Paman, Paman sekali lagi berteriak, biar lebih jelas arahnya. Kembang sore! Kembang sore! Paman, di sebelah sana, di balik pucuk-pucuk daun yang mulai gelap itu. Ayo Kusumadewi, kita harus cepat. Kita ambil jalan memutar. Ayo. Mereka berlari-lari kecil menuruni lereng bukit. Cahaya matahari semakin pudar dan awan berwarna jingga. Empu Janardana terus berlari, sementara Endang Kusumadewi membuntutinya. Bayangan mereka timbul tenggelam di balik pokok-pokok pohon yang mulai gelap. Dan pada saat mereka tiba di lereng bawah, hari telah benar-benar menjadi malam. Untung bulan purnama segera muncul, menggantikan kedudukan Sang Hyang Bagaskara. Cahayanya, walaupun sayu redup, mampu memberikan penerangan ala kadarnya. Kusumadewi, Ya Paman. coba perhatikan. Bukankah kita tadi berdiri di lereng atas sana? Ikuti telunjukku ini. Benar Paman, itu pohon yang besar masih kelihatan dari sini. Nah, berarti dugaan kita benar. Suara itu tadi datangnya dari sini, di sekitar tempat ini. Tapi, apa mungkin kita bisa menemukannya Paman? Habis, suasananya gelap. Hanya ada cahaya bulan remang-remang. Kita tidak bisa membiarkan kembang sore menunggu sampai besok pagi. Ayo, kita cari sekarang. Kita berpencar. Jangan jauh-jauh dari tempat ini. Kamu dari sebelah sana. Jangan kemana-mana dulu, Paman. Secepat kilat Endang Kusumadewi melompat. Tubuhnya timbul tenggelam di antara pokok-pokok pohon yang gelap. Dia menghampiri sesuatu yang belum jelas bentuknya. Warnanya keputih-putihan. Dan sesuatu itu seperti tercampak di antara rimbunan belukar. Kena terpaan cahaya bulan, warnanya yang keputih-putihan menjadi pucat. Sesaat lamanya, Empu Janardana menunggu. Paman, cepat kemari. Dia ada di sini. Empu Janardana melompat, menghampiri Endang Kusumadewi yang berdiri menatap sosok tubuh Woro Kembang Sore. Gadis itu diam saja. Sebagian pakaiannya robek, dan ada goresan-goresan kecil di bagian wajah serta tangannya. Endang Kusumadewi berpaling ke arah Empu Janardana. Hatinya berdesir ketika laki-laki itu membungkukkan punggungnya, dan nampak wajahnya yang tampan dalam taram-temaram cahaya bulan. Wah, dia pingsan. Mungkin dia mengalami sesuatu yang mengguncangkan jiwanya, Paman. Kakinya dingin sekali. Iya. Kita harus segera membawanya pergi dari tempat ini. Bagaimana cara membawanya, Paman? Coba kau diam sebentar. Iya. Aku akan berusaha membuatnya sadar kembali. Empu Janardana segera bertindak. Dia mengurut betis kaki adik angkatnya, memijit-mijit bagian punggungnya. Endang Kusumadewi hanya melihat saja dari tempatnya berdiri. Kembali hatinya berdesir
ketika jari-jari tangan Empu Janardana yang indah serta perkasa mengusap wajah Woro Kembang Sore. Memang, laki-laki itu sudah setengah tua, namun tak diragukan lagi keperkasaan maupun ketampanan wajahnya. Pandangan matanya tajam, dan gerakannya tangkas, terperinci, penuh kewaspadaan seorang pendekar sejati. Namun begitu, cahaya matanya yang lembut senantiasa membisikkan kehangatan di hati setiap wanita. Empu Janardana mengeluarkan botol kecil berisi cairan, meneteskannya di ujung jari-jari tangannya, kemudian mengusapkannya ke lubang hidung Woro Kembang Sore. Tak lama kemudian, gadis itu pun bergerak-gerak. Empu Janardana merasa lega begitu melihat Woro Kembang Sore sadar kembali. Gadis itu sekarang duduk, wajahnya pucat, kaki serta tangannya dingin, tubuhnya nampak sangat letih. Apa yang terjadi, Kembang Sore? Aku minta maaf, Kakang. Seharusnya aku menuruti nasihatmu. Kau mengalami sesuatu yang buruk ya? Tidak, Kusuma Dewi. Aku hanya tersesat jalan dan merasa letih sekali. Badanku lemas. Aku bingung, tidak tahu mau kemana. Tidak tahu jalan keluar dari hutan larangan ini. Aku menyesal sekali. Itu upahnya orang yang tidak mau menuruti nasihat yang baik. Yang diturut hanya luapan hawa nafsu. Akibatnya bisa merusak diri sendiri. Sekarang kau mengalaminya. Ayo, kamu bisa berdiri kan? Badanku lemas sekali, Kakak. Woro Kembang Sore dengan susah payah mencoba berdiri. Dia merasa pusing, kepalanya berdenyut-denyut, karena itu matanya terpejam. Sementara perutnya terasa dingin dan kaki serta tangannya gemetar. Sepertinya dia tidak akan mampu berjalan sendiri, Paman. Kau berjalan di belakangku, Kusuma Dewi. Iya. Dengan gerakan tangkas dan manis, Empu Janardana meraih punggung adik angkatnya. Sementara Woro Kembang Sore sudah berada dalam gendongannya. Kusuma Dewi berlari-lari kecil mengikuti Empu Janardana yang mencengkram Woro Kembang Sore bagaikan seekor burung elang mencengkram seekor anak ayam. Mereka terus bergerak menanjaki lereng-lereng bukit yang mulai diselimuti kabut tebal. Empu Janardana terus menggendong Woro Kembang Sore menyusuri jalanan licin di lereng-lereng gunung. Kadangkala menerabas rimbunan belukar yang lebat. Nafasnya terengah dan keringat mengucur membasahi seluruh pakaiannya. Sementara Endang Kusuma Dewi membuntutinya dengan berlari-lari kecil. Dia kagum melihat keperkasaan laki-laki yang menggendong perempuan di depannya, laksana seekor banteng, perkasa, tangguh, keras hati, dan pantang menyerah. Ayo, cepat Kusuma Dewi. Lihat,
Kita menuju asap tebal di depan itu. Pasti mereka sudah cemas menunggu. Pelan-pelan saja, Paman. Jalannya licin, nanti jatuh. Empu Janardana segera dapat menemukan api unggun yang dinyalakan Sugadra serta Rake Hambulu. Dia tidak menunggu lebih lama. Mereka segera meninggalkan kawasan hutan dan kembali ke padepokan Indragila. Empu Janardana berkuda sambil menekap Woro Kembang Sore yang tubuhnya masih lemas. Memang dia baru saja mengalami peristiwa yang sangat mengguncang jiwanya. Namun begitu, dia tidak menceritakannya pada siapapun juga. Mereka sudah tiba kembali di padepokan Indragila dengan selamat. Woro Kembang Sore segera dibawa masuk ke ruangan biliknya. Resi Wiyasa ikut menangani kesehatan gadis tersebut. Sekarang gadis itu terbaring dan suasana hatinya nampak lebih tenang. Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi duduk di pinggiran ranjang menemaninya. Sekarang kakinya sudah tidak dingin lagi. Wajahnya juga sudah merah, tidak pucat seperti tadi. Bagaimana perasaanmu sekarang, Kembang Sore? Aku merasa ada kehangatan sekarang. Tadi di sana dingin sekali. Aku merasa seperti hidup sendirian di dunia fana ini. Tak ada siapa-siapa kecuali diriku sendiri dan rasa takut yang mencekam. Kau tidak mengalami apa-apa di sana, kan? Tidak. Tidak bertemu dengan sesuatu yang aneh? Tidak. Aku tidak bertemu siapa-siapa. Aku hanya merasa sangat kesepian dan ketakutan. Kami hanya khawatir kau bertemu dengan makhluk-makhluk yang aneh. Sebab kami dan warga desa di sekitar padepokan Indragila percaya di hutan larangan tersebut berkeliaran makhluk-makhluk ganjil. Makhluk-makhluk yang bisa mendatangkan bencana bagi manusia. Aku belum pernah mendengar soal itu. Sepertinya kau belum menceritakannya. Sebenarnya ada apa di hutan larangan? Ya, ini cerita yang pernah dituturkan oleh orang-orang tua. Sejak kami masih kecil, kami sudah mendengarnya. Apalagi setelah kami menjadi anak-anak remaja. Cerita itu tidak bisa lepas dari ingatan kami. Konon kabarnya, arwah-arwah gadis yang mati kesepian menjelma menjadi kijang atau binatang yang lain. Dan mereka berkeliaran di hutan larangan. Mereka menjadi penghuni hutan tersebut entah sampai kapan. Gadis-gadis yang mati kesepian? Iya. Apa mereka merupakan arwah-arwah penasaran? Ya, pada masa hidupnya mereka menanti kehadiran seorang kekasih yang tidak kunjung tiba, atau tidak menepati janjinya, atau karena nasib terpaksa tidak bisa datang. Lalu gadis itu hidupnya merana, kesepian, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggalkan dunia fana. Nafsu rendah mereka telah menyeret derajat kehidupan mereka dari manusia menjadi binatang. Ada yang menjelma menjadi kuda, burung merak, ataupun kijang. Bukan begitu, Yunda Puspitasari? Ya, begitulah menurut cerita orang-orang. Karena itu, setiap kali masuk hutan larangan harus mentaati peringatan. Jangan sampai membunuh binatang berjenis kelamin betina yang sedang menyendiri. Kalau ingin berburu ke sana, pilih binatang yang sedang berada dalam kelompoknya. Kembang Sore, kok tangan-tanganmu dingin? Wajahmu juga pucat. Kau tidak apa-apa, Kembang Sore? Kau tidak mengalami sesuatu yang buruk di hutan itu, kan? Katakan saja terus terang. Tidak, Kusumadewi. Aku tidak mengalami apa-apa. Aku hanya kebingungan karena tersesat jalan dan aku merasa sangat letih.
Nah, saudara pendengar, demikianlah seri yang keempat Sandiwara Radio, Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain: Ivone Rose sebagai Woro Kembang Sore, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbangan riang. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya.